Dani Linling selaku moderator dalam presentasi kali ini. Sebelum memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok kami yang pertama ada Antonius Wiko, Muhammad Rafi Fajariski, Stella Maulina, Sepia Indah Wulandari, dan saya sendiri Yudiani Linling selaku moderator pada hari ini. Teman-teman, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar Tuhan memudahkan kita dalam memahami apa yang akan dipresentasikan pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, kelompok kami pada hari ini akan mempresentasikan mengenai etnomatematika di Keraton Mataram, Yogyakarta. Setelah presentasi berlangsung, akan ada dibuka 3 pertanyaan bagi 3 orang penanya. Oleh karena itu, bagi teman-teman silahkan mempersiapkan pertanyaannya untuk ditanyakan di akhir presentasi nanti. Oke, sekarang langsung saja kita mulai presentasinya. Saya serahkan kepada Antonius Wiko, saya serahkan kepada Sepia Indah Wulandari untuk memulai presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, saya akan membacakan identitas artikel yang kami gunakan. Untuk artikel utama yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika di Museum Kereta Keraton Yogyakarta dan pengintegrasiannya ke dalam pembelajaran matematika. Penulisnya ada David Slamet Setiana, Anis Desinta Ayuning Tias, Zainur Wijayanto, Betty Kusumaningrum. Penerbit Ethnomat Association in cooperation with Faculty of Mathematics and Natural Science, Universitas Negeri Yogyakarta. Volume dan nomor jurnal, volume 2, nomor 1, Maret 2021, 1-10, dengan nomor ISSN 27989755. Dan kami juga menggunakan 3 artikel penunjang, yaitu artikel pertama dengan judul Pengembangan Pembelajaran Matematika Berbasis Etnomatematika dengan penulis David Slamet Setiana, Marsigit Rahayu Condromukti, Silviani Hardianti, penerbit Proceeding Seminar Nasional Pendidikan Matematika Etnomatnesia, dengan tanggal penerbitan 23 Februari 2018. Untuk artikel yang kedua, berjudul Pendidikan Matematika Berbasis Etnomatematika di Era 4.0, dengan penulis Bapak Nuryadi SPDSI MPD, penerbit Proceeding Konferensi Pendidikan Nasional, Strategi dan Implementasi Pendidikan Karakter pada Era Revolusi Industri 4.0. Dan yang terakhir untuk artikel yang ketiga, berjudul Gaya Seni Hindu Jawa pada Tata Ruang Keraton Yogyakarta. Penulisnya ada Laksi Kusuma Wardani, RM Sodarsono, Timbul Haryono, dan Joko Suryo. Dengan penerbit Dimensi Interior. Sekian dari saya. Untuk aspek yang dikaji, ada beberapa hal yang kita bisa kaji untuk yang akan kita kaji pada hari ini, yaitu untuk artikel utama membahas secara khusus mengenai etnomatematika pada kereta yang terdapat di Keraton Mataram, Yogyakarta. Untuk artikel penunjang 1 dan 2, membahas mengenai etnomatematika pada berbagai bangunan bersejarah yang salah satunya Keraton Mataram, Yogyakarta. Dengar. Artikel penunjang ketiga membahas mengenai tata ruang yang terdapat pada Keraton Mataram, Yogyakarta, sehingga denah dari Keraton Yogyakarta digambarkan kembali.
Hasil kajian kami tentang etnomatematika untuk berbagai artikel tersebut ada 3, yaitu adalah tentang etnomatematika sendiri. Etnomatematika merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengkaji tentang budaya matematika suatu kelompok masyarakat yang meliputi sejarah dan filosofi keberadaan konsep matematika tertentu di kelompok tersebut, sehingga implikasi terhadap pembelajaran matematika. Kutipan ini berasal dari De Ambrosio pada tahun 1985. Menurut Barton 1996, etnomatematika mencakup ide-ide matematika, pemikiran, dan praktik yang dikembangkan oleh semua budaya. Etnomatematika juga dianggap sebagai sebuah program yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana siswa dapat memahami, mengartikulasi, mengolah, dan akhirnya menggunakan ide-ide matematika, konsep, dan praktik-praktik yang dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari mereka. Etnomatematika merupakan ilmu yang digunakan untuk memahami bagaimana matematika diadaptasi dari sebuah budaya dan berfungsi untuk mengekspresikan hubungan antara budaya dan matematika. Untuk Keraton Mataram Yogyakarta sendiri adalah pusat kerajaan, pusat politik dan budaya, serta tempat raja bersemayam. Keraton merupakan perwujudan cipta dari Sultan Hamengkubuwono I berupa pujangganya. Keraton dan isinya merupakan benda seni masa lampau yang bernilai keramat, mengandung muatan simbolik atau religius, dan berupa manifesti dari semesta penghayatan dan pemikiran Sultan Hamengkubuwono I. Membahas keraton akan selalu terkait dengan usaha pelestarian, pembaruan, dan usaha-usaha lain dalam proses beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan kemajuan zaman yang selalu berkembang. Melestarikan berarti menyaring dan memelihara, meliputi kisaran mempertahankan wujud asli atau asalnya, dan tidak sekedar mempertahankan bentuk yang kini ada serta dampak kulturalnya dalam ekspresi atau spiritnya. Pelestarian yang dimaksud dapat diartikan penataan kembali wujud kebudayaan terhadap isinya yang mengadaptasi dinamik nilai esensial dalam konteks pembangunan budaya. Untuk yang ketiga, etnomatematika dalam Keraton Mataram Yogyakarta. Untuk materi kali ini akan dilanjutkan oleh Antonius Wigo. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Raffi. Saya akan melanjutkan dari yang punya tadi, yaitu konsep bangun datar. Dari gambar pertama itu ada sejenis kayak berbentuk Halo, Mas Antonius Wiko. baik, Link, terima kasih tadi. Maaf ada gangguan kendala sinyal. Yaitu gambar pertama ada persegi panjang. Sifat-sifat semua sudutnya siku-siku. Sepasang sisinya sejajar dan sama panjang. Kedua, diagonalnya sama panjang. Diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Yaitu dengan menggunakan rumus keliling 2 P plus 1. Luasnya sama dengan P kali L. Yaitu gambar kedua, layang-layang. Sifat-sifat mempunyai sepasang sisi yang berdampingan sama panjang. Paling sedikit ada 2 sudut yang sama besar. Diagonalnya saling tegak lurus. Yaitu menggunakan luas diagonal 1 kali diagonal 2 per 2. Dan keliling sama dengan 2 sisi panjang ditambah sisi pendek.
Dilanjut slide-nya, Sel. Dan di sini ada gambar kereta yaitu berbentuk persegi. Sifat-sifat keempat sudutnya siku-siku, keempat sisinya sama panjang, sepasang-sepasang sisinya sejajar, kedua diagonalnya sama panjang, diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang, kedua diagonalnya saling tegak lurus, setiap sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonalnya yang membagi sudut itu, yaitu menggunakan rumus luas sisi kali sisi dan keliling 4 kali sisi. Dan di sini gambar keempat berbentuk jajar genjang, sifat-sifatnya sudut-sudut yang saling berhadapan sama besar, sisi-sisi yang saling berhadapan sama panjang serta sejajar, sudut-sudut yang berdekatan bila di total berjumlah 180 derajat, diagonalnya jajar genjang saling membagi dua sama panjang, yaitu menggunakan rumus luas alas kali tinggi per 2 dan keliling sisi kali sisi ditambah sisi. Dan di sini ada gambar di bagian rodanya berbentuk lingkaran, sifat-sifat suatu letak segi dengan nilai besar tak hingga dapat dipandang sebagai suatu lingkaran. Lingkaran dapat dipandang sebagai kumpulan semua titik yang berjarak sama terhadap suatu titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu, yaitu menggunakan rumus Pi kali R kali R dan keliling Pi kali D. Dan di bawahnya yaitu ada gambar berbentuk segitiga. Banyak sisi segitiga ABCD, ada 3 buah sisi yaitu AB, BC, dan CA. Banyak sudut segitiga ABC, ada 3 buah yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C, yaitu menggunakan rumus luas sama dengan alas kali tinggi per 2 dan keliling sisi tambah sisi tambah sisi. Dan di sini ada gambar berbentuk belah ketupat, sifat-sifat semua sisi sama panjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, dua sudut yang tidak berhadapan jumlahnya 180 derajat, sepasang-sepasang sisinya sejajar, diagonal-diagonalnya saling tegak lurus, diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Setiap sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonal yang membagi sudut itu. Dengan menggunakan rumus luas sama dengan diagonal 1 ditambah diagonal 2 dibagi 2 dengan keliling 4 kali sisi. Dan di bawahnya ada gambar berbentuk trapesium dengan sifat-sifat mempunyai tepat sepasang sisi yang sejajar, yaitu sisi alas dan sisi atas. Jumlah sudut alas dan sudut atas yang sepihak adalah 180 derajat. Dengan menggunakan rumus luas sama dengan jumlah garis sejajar kali T per 2 dan keliling sama dengan 2 sisi datar dan sisi miring. Bella di sini akan dilanjutkan oleh Sela. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu konsep bangun ruang. Di sini ada bangunan yang berbentuk balok yang mempunyai sifat-sifat. Balok diperoleh dari prisma tegak segi 4 yang alasnya berbentuk persegi panjang, mempunyai 12 rusuk, mempunyai 6 bidang sisi yang berbentuk persegi panjang, mempunyai 8 titik sudut, memiliki 4 diagonal ruang, memiliki 12 diagonal bidang sisi, dan yang terakhir memiliki 6 bidang diagonal. Untuk mencari volumenya yaitu panjang kali lebar kali tinggi, sedangkan untuk mencari luas permukaan yaitu 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi
dan yang terakhir ditambah luas kali tinggi. Untuk mencari panjang diagonal ruangnya yaitu dengan akar P pangkat 2 plus L pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Selanjutnya ada yang berbentuk kubus, yang memiliki sifat-sifat 6 bidang sisi yang berbentuk persegi, memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 rusuk yang sama panjang, memiliki 4 diagonal ruang, memiliki 12 diagonal bidang sisi, dan yang terakhir memiliki 6 bidang diagonal. Cara untuk mencari volumenya yaitu sisi kali sisi kali sisi. Untuk mencari luas permukaannya yaitu 6 kali sisi kali sisi. Untuk mencari panjang diagonal sisinya yaitu akar sisi pangkat 2 plus sisi pangkat 2. Sedangkan untuk mencari panjang diagonal ruangnya yaitu akar sisi pangkat 2 plus sisi pangkat 2 plus sisi pangkat 2. Selanjutnya, berbentuk limas yang mempunyai sifat-sifat bidang atas berupa di titik puncak, bidang bawah merupakan bangun datar poligon, bidang sisi tegak berupa segitiga, limas segi N memiliki titik sudut N plus 1, bidang sisi N plus 1, dan rusuk 2N. Untuk mencari volumenya yaitu luas alas kali tinggi dibagi 3. Selanjutnya berbentuk tabung. Mempunyai sifat-sifat yaitu mempunyai tiga sisi yaitu sisi bawah, sisi atas, dan bidang yang melengkung. Mempunyai 2 rusuk yaitu rusuk lengkung berupa lingkaran pada bagian atas dan bagian bawah. Tidak mempunyai titik sudut. Untuk mencari volumenya yaitu menggunakan rumus P kali R kuadrat kali T. Untuk mencari luas permukaan tabung menggunakan rumus 2 kali P kali R dikali dengan R plus T. Untuk mencari luas selimut tabung menggunakan rumus 2Pi kali R kali T. Selanjutnya ada yang berbentuk kerucut. Sifat-sifatnya yaitu memiliki 2 sisi alas yang berbentuk lingkaran dan sisi selimut yang berbentuk lengkung. Memiliki 1 titik sudut, yaitu titik puncak atas, mempunyai 1 rusuk, yaitu rusuk lengkung berupa lingkaran pada bagian bawah. Untuk mencari volumenya yaitu 1/3 Pi kali R pangkat 2 kali T. Untuk mencari luas permukaan tabung yaitu menggunakan rumus P kali R plus S. Untuk mencari luas selimut yaitu menggunakan rumus Pi kali R kali S. Selanjutnya berbentuk bola. Mempunyai sifat-sifat yaitu mempunyai 1 sisi yaitu kulit bola, tidak mempunyai rusuk, tidak mempunyai titik sudut. Cara mencari volumenya yaitu 4/3 Pi kali R pangkat 3. Untuk mencari luas permukaan yaitu 4Pi kali R pangkat 2. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai etnomatematika di Keraton Mataram, Yogyakarta. Terima kasih buat teman-teman yang sudah presentasi. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Silakan bagi yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan dipersilahkan. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Agnes Selamat Leti pagi. dari Filipina. Izin bertanya. Tadi kan dijelaskan ada etnomatematika di Keraton Mataram, Yogyakarta. Nah, di situ juga kalian memaparkan unsur-unsur matematisnya seperti kayak berbentuk persegi panjang, terus kerucut, ada balok, ada sampai ke limas, sampai ke kubus, sampai bola gitu. Nah, di sini saya mau tanya, di etnomatematika di Keraton Mataram Yogyakarta itu sendiri lebih besar nilai matematisnya atau budayanya ya?
Kalau misal bisa nggak dijelasin gitu budayanya, contoh budayanya itu yang seperti apa gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Agnes Letidasiusina. Jadi saya ulang kembali ya. Jadi pertanyaan Mbak Agnes itu mengenai besar mana sih nilai matematis atau nilai budaya yang ada di nilai budaya yang ada di Keraton Mataram Yogyakarta. Seperti itu ya kurang lebihnya Mbak Agnes. Iya, kalau bisa nggak ditunjukin, tadi kan udah dikasih contoh yang kayak nilai matematisnya itu yang kayak seperti eh, bangun ruang atau bangun datar gitu-gitu kan. Baik Mbak, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lainnya dari teman-teman? Eh, Budayanya bisa nggak kasih contoh satu? Suaranya putus-putus, Mbak. Suaranya putus-putus. Halo? Halo Pak. Baik Pak, saya oh ya. Baik, terima kasih Mbak Agnes. Mungkin langsung saja kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Agnes Letidasiusina. Tadi pertanyaannya, apakah lebih besar nilai matematis atau budayanya? Lebih besar mana sih nilai matematis atau budaya pada nilai matematika di Keraton Mataram Yogyakarta? Nah, berdasarkan hasil analisis dari kelompok kami, nilai etnomatematika yang terkandung di Keraton Mataram Yogyakarta itu memiliki nilai matematis dan budaya yang sama besarnya. Karena kebudayaan itu sendiri tidak terlepas dengan adanya matematika yang terkandung di dalamnya. Sama seperti bangunan yang terdapat di Keraton Mataram Yogyakarta yang mengandung nilai kebudayaan namun juga nilai matematis. Contohnya seperti atap tadi yang kepada Mbak Sela boleh tolong buka slide-nya yang atap yang layang-layang itu Mbak. Yang atap yang tadi aja Mbak, yang tadi. Yang piramid. Yang piramid. Lagi Mbak. Nah, yang limas Mbak, yang limas. Oke. Yang limas tadi Mbak. Nah, jadi seperti atap ini berbentuk limas. Di sini juga selain mengandung nilai matematis berbentuk limas, dia juga mengandung nilai kebudayaan. Contohnya dalam kebudayaan Jawa, atap ini berbentuk seperti gunung, di mana gunung ini berarti mulia gitu. Jadi orang-orang pada dasarnya akan melakukan ritual di gunung, seperti melakukan persembahan, biasanya akan melakukan ritual-ritual di gunung atau di tempat-tempat tinggi. Karena semakin tinggi itu melambangkan semakin dekat dengan Tuhan, seperti itu. Mungkin teman-teman kelompok lain ada yang ingin menambahi, atau bagaimana dari Mbak Agnes Letidasiusina, apakah sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan kembali Mbak? Cukup Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Agnes. Atau mungkin dari Bapak Nuryadi ingin menambahi? Oke, terima kasih. Tadi gini Mbak, etnomatematika. Kalau jenengan lihat sebelum mengkaji atau memahami suatu
objek. Karena saya katakan bahwa saat ini kedudukan etnomatematika ini masih menjadi objek matematika. Berbeda ketika saya berbicara mengenai objektivitas. Paham ya? Berbeda objek matematik dengan objektivitas matematika. Karena objektivitas matematik itu intinya adalah membangun suatu pengetahuan matematika. Kalau objek matematika adalah kajian bendanya atau kajian tujuannya. Misalkan kita akan mengkaji suatu artefak. Nah, ini kan semacam suatu artefak. Nah, kalau kedudukan etnomatematik itu hanya mengkaitkan atau menjadi objek matematik, maka ya hanya kita katakan unsur-unsur apa saja yang ada di dalam suatu artefak itu yang bisa kita tarik atau kita kaitkan dalam konsep matematika. Tetapi jika suatu etnomatematika itu menjadi suatu objektivitas, maka didahului dulu dengan pengetahuan atau matematik sebagai subjektivitas. Matematik sebagai subjektivitas itu didahului dengan pengetahuan dasar kita. Jadi kalau kita melihat suatu bangunan, melihat suatu artefak, metakognisi kita itu akan berjalan. Jadi metakognisi itu ibaratnya adalah pengetahuan alam di bawah alam sadar, atau kita berpikir otomatis yang kita ketahui. Nah, dengan dikonstruksi dari pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Jadi ketika kita melihat artefak, contohnya yang tadi itu misalkan atap, langsung Mbak Yudiani mengatakan itu adalah limas. Itu kan sebenarnya otomatis kita setelah melihat itu berbentuk limas. Karena itu adalah metakognisi matematik yang terbentuk oleh Mbak Yudiani. Tetapi apakah sama satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain? Siapa tahu dia tidak mengatakan limas. Dia mengatakan itu segitiga. Dia mengatakan itu trapesium. Bisa enggak saya katakan itu? Nah, dari situ maka buktikanlah bahwa dia itu trapesium. Buktikanlah bahwa itu limas. Jadi tidak hanya mengkaitkan unsur-unsur matematikanya saja. Dari mana dia katakan dia itu adalah limas? Kenapa kita katakan dia itu limas? Kenapa kita katakan dia itu segitiga? Ataupun bagaimana kita katakan itu adalah suatu jajar genjang dan sebagainya? Bagaimana kita katakan dia itu adalah berpikir asimetri. Nah, ini ya. Hal-hal itulah yang makanya kita harus mampu menunjukkan bahwa etnomatematik itu tidak hanya sebatas sebagai objek matematika, tetapi bisa juga nanti menjadi hal-hal yang bisa menumbuhkan konsep-konsep yang lainnya atau berpikir kritis lainnya, pemecahan masalah lainnya. Jadi kalau semisalkan hanya mengkaitkan atau kedudukan etno itu nanti menjadi objek, nah tidak ada bedanya nanti dengan realistik matematik. Seperti itu. Banyak sih kajian saat ini hanya mengupas atau hanya sebatas mengkaitkan, saya katakan selalu mengkaitkan. Karena menempatkan etnomatematik itu sebagai objek matematika. Nah ini ya. Nah di Ethnomath Association, nah, kebetulan saya juga terlibat dalam pendirian Ethnomath Association, ya kan. Nah, yang terlibat di situ adalah yang sebenarnya penggagasnya adalah ada 4 orang di dalam Ethnomath Association itu, yaitu yang pertama adalah Profesor Marsigit, Presiden Ethnomath, yang kedua adalah saya, yang ketiga adalah Pak Heru, yang keempat adalah Dr. David. Nah, kita menggagas etnomatematik dengan semangat kita mengkaitkan terlebih dahulu unsur-unsur budaya dengan unsur-unsur atau konsep-konsep yang nantinya akan membentuk suatu matematika atau konsep di dalam matematika. Nah, setelah itu bagaimana sih kedudukan etnomatematika akan ditingkatkan? Tidak hanya sebatas objek. Bagaimanakah suatu etnomatematik itu menjadi objektivitas? Dari pengetahuan subjektif nanti menjadi suatu objektivitas. Nah, nantinya
kedepannya kita akan mengkaji bahwa etnomatematik itu benar-benar menjadi suatu pembelajaran matematika. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, saya yakin itu bisa. Nah, makanya di dalam disertasi saya ini akan mengedepankan learning trajectory atau lintasan belajar, langkah-langkah pembelajaran etnomatematika. Nah, tetapi untuk mengkonstruksi itu terlebih dahulu saya harus berpikir, apakah memang betul etnomatematik itu tidak menjadi objek? Nah ini ya, apakah bisa etnomatematik itu nanti kita tarik menjadi suatu pendekatan dulu dalam pembelajaran? Nah, sehingga kita harus memunculkan langkah-langkah pembelajaran matematika, ya kita menggunakan pendekatan etnomatematika. Kalau kita lihat pemaparan tadi, banyaknya sekali kedudukan etno, unsur-unsur budayanya lebih kompleks dan sebagainya. Nah, itu tergantung persepsi kita, tergantung metakognisi kita. Seberapa besar pengetahuan kita tentang konsep-konsep matematik, sehingga kita melihat suatu objek matematik berupa visual atau gambar, atau kita datang langsung, nanti akan kita tahu, wah ini matematik. Oh ini gambarnya, ini bentuknya, ini unsurnya, ini. Ini adalah tergantung pengetahuan awal atau metakognisinya teman-teman. Seperti itu. Nah itu Mbak Yudiani dan teman-teman. Baik Pak, terima kasih atas tanggapan Pak Nuryadi. Nah, sekarang kami akan melanjutkan sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Halo teman-teman, apakah ada yang ingin lanjut bertanya? Halo, saya izin bertanya. Iya, silakan. Perkenalkan, saya Emia Clarita. Di sini saya izin bertanya. Tadi kan di presentasinya sudah dijelasin apa saja yang berhubungan dengan etnomatematika, yaitu konsep-konsep dan sifat-sifat bangun ruang Keraton Mataram Yogyakarta. Nah, pertanyaannya, nilai etnomatematika yang terdapat pada Keraton Mataram Yogyakarta apakah seimbang dan tidak tumpang? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Emia Clarita ya. Apakah teman-teman ada yang ingin menyanggah? Ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Mbak Emia? Silakan kepada teman-teman audiens, mungkin ada yang ingin menanggapi. Jika tidak ada, maka izinkan saya untuk kembali menjawab pertanyaan Mbak Emia Clarita. Pertanyaannya tadi kurang lebih, apakah nilai etnomatematika yang terdapat pada Keraton Mataram Yogyakarta tidak tumpang tindih, seperti itu ya Mbak Emia Clarita, apakah benar? Iya, benar. Jadi menurut kelompok kami, nilai etnomatematika yang terdapat pada Keraton Mataram Yogyakarta itu seimbang dan tidak tumpang tindih karena adanya keharmonisan dalam perjalanannya. Contohnya pada kereta yang ada di Keraton Mataram Yogyakarta, kereta tersebut mengandung nilai matematis namun tetap mengandung nilai kebudayaan di dalamnya yang tidak saling mendominasi melainkan saling melengkapi. Jadi nilai matematika dan kebudayaan di dalam kereta tersebut maupun di dalam bangunan-bangunan lainnya yang ada di Keraton Mataram Yogyakarta itu mereka saling melengkapi dan berjalan saling harmonis. Sama seperti atap tadi, atap itu mengandung nilai kebudayaan namun juga mengandung nilai matematis. Seperti Bapak Nuryadi jelaskan, di situ bukan hanya bentuknya yang seperti limas, namun juga ada bentuknya yang seperti segitiga. Jadi selain dia mengandung konsep bangun ruang, dia juga mengandung konsep bangun datar. Dan di mana ada bangun ruang dan bangun datar, pasti ada sudut. Seperti itu Mbak Emia Clarita. Bagaimana? Apakah ada tanggapan?
Oh, sudah. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Emia Clarita. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Mbak Emia Clarita. Pertanyaan Mbak Emia Clarita tadi, nilai etnomatematika yang terdapat pada Keraton Mataram Yogyakarta apakah seimbang atau tidak? Atau tumpang tindih gitu? Kepada teman-teman audiens, dipersilahkan. Baik, saya kira tidak ada tanggapan dari teman-teman audiens. Mungkin Bapak Nuryadi ingin kembali memberikan tambahan mengenai pertanyaan dari Mbak Emia Clarita. Pada Pak Nuryadi, dipersilahkan. Oke. Yang tadi tanyakan Mbak siapa Emia Clarita ya, mengenai tumpang tindih etnomatematika, Mbak. Iya Pak, mengenai tumpang tindih etnomatematika antara kebudayaannya sama matematikanya gitu Pak. Jadi gini, secara sejarah matematika terlebih dahulu ya. Sejarah matematik terlebih dahulu, bahwa zaman dulu itu kalau kita kaji secara filsafat, ya, saya ngaji secara filsafat, tidak terlepas dari namanya adalah dimensi politik. Dulu pernah saya ceritakan bahwa teorema Pythagoras itu sempat dilarang dan sempat tidak diakui. Tidak boleh masyarakat itu mempelajari teorema Pythagoras karena itu dikatakan adalah tidak pas atau tidak sesuai. Karena apa? Pada waktu itu politik pada waktu itu mengedepankan teori kebenaran, bahwa teori kebenaran yang absolut itu adalah ada di Tuhan. Sehingga kebenaran di dalam teorema Pythagoras itu dianggap janggal karena bertentangan. Ini ya. Nah, sering dengan berjalannya waktu, dengan perkembangan sains, nah makanya kan timbul suatu aksioma. Aksioma itu bisa dikatakan bahwa kebenaran matematik itu, ya kan? Kebenaran matematik itu bersifat mutlak, tidak perlu dibuktikan. Nah ini ya, itu adalah aksioma atau sebuah pernyataan yang bisa saya katakan itu sudah pasti kebenarannya. Nah ini adalah aksioma. Makanya di dalam matematik itu kan membutuhkan aksioma. Nah terus dari aksioma itu turun. Ketika kita berhadapan dengan situasi masyarakat, situasi sosial, dan dianggap itu logis, maka timbullah namanya adalah aksioma logis. Bahwa kebenaran dalam matematik itu berdasarkan logika kita. Itu ya. Berdasarkan logika kita. Nah, makanya kadang-kala kita akan berargumen untuk mempertajam argumen, kita menguatkan argumen, mempertahankan argumen. Nah, sebenarnya kita itu sebenarnya mempertahankan kebenaran secara logika pikiran kita. Nah, ini ya. Nah, terus dari situlah maka banyak hal aksioma-aksioma dalam matematik ini kok tidak sesuai dengan kehidupan nyata. Makanya konstruktivis sosial itu dalam bukunya Paul Ernst, dia akan mengkaji pengetahuan matematik itu, bagaimana mengkonstruksi pengetahuan matematik itu dengan proses yang apa dinamakan adalah deduktif aksiomatik. Jadi proses subjektif. Proses subjektif adalah pengetahuan awal, pengetahuan matematik dari kita. Ya kan? Kebenarannya dari kita. Pengetahuan awal dari kita. Sama dengan etno. Kita mengkaji suatu benda itu ada hubungannya dengan matematik, ya kita bangun dari situ. Pengetahuan subjektif itu dulu. Maka dari pengetahuan subjektif itu kita nanti yang namakan tadi kita publikasikan, kita presentasikan, kita bangun, kita diskusi dengan masyarakat, kita lihat di kehidupan sehari-hari sesuai atau enggaknya. Nah,
Dari situlah nanti akan membentuk suatu pengetahuan yang objektif. Itulah yang disebut dengan deduktif aksiomatik. Tetap tidak hanya sebatas suatu kebenaran saja, tetapi kita melihat proses kebenarannya bagaimana. Yang dikatakan tadi tumpang tindih antara etnomatematik dengan matematika ini, ya katakan bahwa banyak versi. Menurut Ros bahwa etnomatematik ini adalah keterkaitan antara budaya dengan matematika. Keterkaitan. Kalau Ernst mengatakan bahwa matematik ini dibangun dari unsur sosial dan budaya. Nah ini loh ya. Makanya kalau itu apakah tumpang tindih atau tidaknya ya tergantung persepsi kita bagaimana menggali etnomatematika. Karena kita tentunya sudah ada unsur, kita sudah ada tokoh, dan kita anut di mana. Seperti itu. Nah, terserah kalau menurut Ambrosio, ya memang dari kajian budaya ini nantinya kita bisa menarik atau melihat unsur-unsur matematik yang ada di dalamnya. Nah, ini kan Ambrosio. Nah, bagi matematik orang-orang realistis ya juga nanti bertentangan. Orang-orang nantinya yang berpikir aliran-aliran kognitif juga bahwa matematik itu kalau menurut Kant ya, itu kan bahwa matematik itu merupakan sintesis a priori. Bahwa pembuktian matematik ini harus berupa sintesis. Ya ini ya. Nah, ini kalau kita lihat dari kajian filsafat ya. Nah, oleh karena itu di dalam etnomatematika yang melihat unsur-unsur budayanya juga, unsur-unsur matematikanya, banyak saat ini menggali kedudukan etno selain sebagai objek, nantinya juga nanti melihat etnomatematika ini untuk penguatan karakter. Penguatan karakter. Karena agar kita memahami sejarah filosofi, bukan hanya saja kita ini mengerti saja, tetapi kita juga bisa memahami betul. Kita juga bisa memperoleh karakter-karakter. Nah, sehingga banyak sekali saat ini kajian-kajian etno yang sudah mengarah nantinya tidak hanya sebagai objek matematika, tetapi sudah mengarah apa sih yang bisa diperoleh dari etno itu, kita mempelajari etno itu. Nah, kalau kemarin Prof. Hardy Suyitno ini menggagas tentang STEM R, ya kan? Nah, itu hasil diskusi, waktu itu hasil obrolan, waktu saya, Mbak Nafida, Bu Eva, itu berkunjung ke rumahnya Prof. Hardy. Prof. Hardy juga menggagas tentang STEM R, kan gitu. R-nya adalah religius, karena Prof. Hardy ini juga orang etno juga, orang budaya juga, dia juga filosofi juga, filsafat juga, kan gitu. Nah, banyak hal kenapa kok STEM R, kenapa kok etnomatematika. STEM R ini kan Science, Technology, Engineering, Mathematics, dan R-nya itu adalah religius, karena untuk mengemas saat ini itu kita harus mempunyai kekuatan keyakinan agama, ataupun tidak kalau bukan secara spesifik agama, tapi secara religi, hubungannya manusia dengan Tuhan, gitu ya. Itu harus dikuatkan. Nah, banyak hal etnomatematika ini masih pro dan kontranya masih banyak sekali. Nah, itu wajar sekali lagi karena itu berkaitan juga dengan politik atau dimensi politik. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih atas sanggahannya, atas pemaparan tambahannya. Nah, sudah ada dua penanya, yaitu Agnes Leti Dasiusina dan Mbak Emia Clarita. Mungkin ada satu orang lagi yang ingin bertanya untuk menjadi 3 pertanyaan. Bagi teman-teman audiens, dipersilakan yang ingin bertanya, waktu dan kesempatannya, silakan untuk bertanya. Halo teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, apakah boleh saya yang bertanya kepada teman-teman semua? Baik, mungkin bisa saya izin bertanya. Baik, kepada Niko dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Niko Setiawan. Saya izin bertanya, bagaimana konsep matematika atau konsep matematika dalam membangun Plengkung Gading di Keraton Yogyakarta? Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Niko tadi, bagaimana konsep matematika atau etnomatematika dalam membentuk Lengkung Gading di Keraton Mataram, Yogyakarta? Apakah benar, Saudara Niko? Iya, Kak. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Mas Niko terkait konsep etnomatematika dalam Lengkung Gading yang ada di Keraton Mataram, Yogyakarta. Apakah saya boleh sedikit bertanya kepada Mas Niko, Plengkung Gading itu yang pagar itu ya? Iya, yang Halo? Oh iya. iya, Kak. Yang tengahnya ada Oh iya. jalannya. Oke. Baik, terima kasih. Sebentar ya. Nah, menurut kelompok kami, jika dianalisis secara matematis, Pelengkung Gading itu terdiri atas setengah lingkaran dan juga persegi. Sedangkan dari unsur kebudayaan sendiri, Pelengkung Gading ini berasal dari kata nir atau tidak ada dan baya atau bahaya. Jadi secara filosofis, Pelengkung Nirbaya Gading ini memiliki makna tidak ada bahaya yang mengancam. Jadi zaman dulu Pelengkung Gading ini berfungsi sebagai satu dari 5 gerbang masuk wilayah Keraton Jogja. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi mengenai Pelengkung Gading yang ditanyakan oleh Mas Niko? Atau mungkin Mas Niko sendiri ingin menyanggah jawaban dari kelompok kami? Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mungkin cukup dari saya. Baik, terima kasih Mas Niko. Kepada Bapak Nuryadi, mungkin ingin menambahi sedikit mengenai Pelengkung Gading ini, mengenai nilai etnomatematika yang terkandung dalam Pelengkung Gading di Keraton Mataram, Yogyakarta. Teliti saja, Mbak. Diteliti saja, toh. Pelengkung Gading itu. Karena apa? Karena di dalam etnomatematik itu kan membutuhkan suatu observasi langsung. Membutuhkan suatu wawancara. Nah ini ya. Dan kalau ditanya bagaimana konstruksinya, kita kan bisa melihat visualisasinya.
Nah, ketika Mas Niko tadi bertanya ke Mbak Yudiana, apakah sudah pernah lihat pelengkung gading? Kalau belum pernah ya nggak bisa menjawab, kan gitu. Jadi kelemahan etnomatematik ini kan kita kaitkan dengan budaya sekitar. Kalau ditanya mungkin ke anak mahasiswa baru yang belum pernah ke Jogja karena Zoom ini, ya dia nggak akan tahu. Bagaimana mengkonstruksi pelengkung gading, ya dia nggak akan tahu. Karena apa ya? Karena dia belum pernah melihat. Belum pernah melihat matematik objek-objeknya. Kecuali kalau orang Jogja ya sudah pernah yakin tahu lah. Pelengkungnya kayak apa, pelengkung gadingnya kayak apa. Akan bisa bercerita sedikit. Ya kan? Nah, kalau orang matematik akan bisa berbicara lebih. Tapi kalau yang ditanya orang sosial ya belum tentu. Ya bentuknya ya kayak terowongan kan gitu. Pokoknya kayak terowongan seperti itu, nanti terowongan-terowongan gitu bicaranya. Nah ini ya. Nah makanya bukan saya mengatakan tadi ini saya bisa jawab atau tidaknya, Mas Niko itu pas atau tidaknya, tetapi pertanyaan Mas Niko ini harus memunculkan suatu gagasan bahwa untuk melihat atau mengkaji suatu budaya atau menjadi etnomatematika atau mengkaitkan budaya dengan matematika, terlebih dahulu kita harus memahami dulu budaya. Nah ini ya, memahami dulu budaya. Nah setelah itu kita harus paling tidak harus terjun ke langsung. Kalau sekarang virtual ya kita lihat nantinya gambar. Nah ini seperti gambarnya. Kalau orang lihat kalau orang Jogja hanya terowongan itu. Pokoknya terowongan-terowongan ini. Nah, terus pelengkungnya itu sebenarnya yang mana sih? Kok kenapa dikatakan pelengkung? Apakah terowongan ini melengkung ini atau justru artefak-artefaknya di sini? Nah ini ya. Yang di atasnya yang melengkung-melengkung ini. Nah inilah yang dibutuhkan oleh wawancara oleh budayawan. Kita harus melihat budayawan itu mengatakan dia itu pelengkung yang mana, kita harus ke sana. Ini yang dikatakan pelengkung itu karena ini. Sejarahnya karena ini. Makanya di dalam menggali etnomatematik itu di selain kita nanti harus paham betul secara visual dan kita kalau syukur ke lapangan melihat objeknya langsung dan kita harus melihat atau paling tidak melakukan suatu wawancara terhadap budayawan sekitar yang memahami objek yang akan kita kaji. Jangan sampai kita itu menggali etno hanya sebatas mengkaitkan ini perkiraannya. Nah, padahal kalau kita katakan ini pelengkung, sebenarnya mana sih yang menjadi titik pelengkung itu yang mana? Nah, ini ya. Kita kan selama ini kan yang taunya orang Jogja, ini orang Jogja saja ya. Ciri khasnya pelengkung kan biasanya lazimnya adalah ciri khasnya adalah di terowongan ini. Terowongan-terowongan ini. Nah, padahal belum tentu toh kita nanti ini adalah pelengkung siapa toh ini adalah merupakan satu kesatuan. Nah ini loh pelengkungnya ini loh. Nah ini kalau orang Jogja mengatakan terowongan ini ya. Ini dua-dua ini ya. Nah itu Mbak Yudiani dan Mas apa namanya Antonius Winko ya tadi ya. Bukan Pak Niko, Pak. Mas Niko. Nah intinya yang tadi ditanyakan Mas Niko itu bagus. Saya katakan bagus karena informasi tambahan bagi teman-teman. Bukan masalah pertanyaannya itu bagaimana membangunnya, tetapi dengan Mas Niko bertanya ini teman-teman saya jelaskan untuk menggali etno itu ya apa sih yang dibutuhkan. Tadi sudah saya jelaskan seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak. Baik Pak, terima kasih. Mungkin nanti untuk Niko kita kalau misalnya udah kuliah offline kita ke keraton untuk meneliti mengenai pelengkung gading ini. Kita ajak Pak Nuryadi sekalian. Ya, boleh. Nah, di sini dekat, kalau di pelengkung gading yang sebelah selatan itu ada yang terkenal dekat Cilok Gajahan itu ya. Pernah dengar Cilok Gajahan? Belum pernah dengar, Pak. Nah, itu daerah pelengkung itu. Itu yang antrinya sampai panjang. Lihat aja di media sosial itu sempat viral ya di situ. Cilok Gajahan itu. Baik Pak, nanti ditunggu kapan-kapan kita ke sana Pak ya. Ya, doakan saja karena kan sebenarnya kita ini sudah uji coba offline.
bulan Desember ini. Nah, tetapi dengan edarannya pemerintah, ada surat edaran pemerintah itu, nah maka kita tunda lagi. Gitu ya. Karena sudah kita katakan 90% kita ini kan sudah vaksinasi mahasiswanya. Kalau 100% tenaga pendidik dan dosen itu kan sudah vaksin 100%. Makanya kita sebenarnya sudah siap. Seluruh perguruan tinggi swasta di Jogja sudah siap melakukan PTM. Nah, tetapi karena ada edaran dari pemerintah itu tanggal berapa? 24 Desember sampai 2 Januari kan nanggung nih. Kasihan ketika mahasiswa sudah melakukan atau sudah membeli tiket dan sebagainya langsung ke Jogja. Nah, makanya kemungkinan besar pembelajaran tatap muka ini nanti akan dimulai semester depan. Nah, atau sebagai nanti, tetapi kalau untuk pelayanan dan sebagainya kita sudah buka setiap hari. Offline kita layani, tetapi jamnya masih terbatas, jam 8 sampai jam 1, tetapi setiap hari, Senin sampai Jumat, mulai tanggal 22 November, sudah dibuka pelayanannya sepenuhnya, tidak terjadwal siapa yang ini pelayanannya, misalkan fakultas FKIP tak bukan setiap hari, Senin dan Kamis, besok setiap hari sudah bisa melayani secara offline. Jadi kalau teman-teman untuk area Jogja, ataupun yang sudah masih tinggal di Jogja, kalau ada hal yang mungkin dibutuhkan, surat menyurat, mau observasi dan sebagainya, mau ditanyakan ke fakultas, boleh. Mulai tanggal 22 November pelayanannya sudah dibuka setiap hari, tetapi jamnya dari jam 8 sampai jam 1, belum sampai sore. Seperti itu. Nah itu ya Mbak ya sebagai informasinya. Pak, baik Pak. Saya tidak sabar mau kembali ke Jogja lagi nih. Ya, Oke, karena baik. Jogja banyak hal-hal yang menarik sekali ya. Kemarin juga. Ya, benar Pak. Itu oke, silakan Mbak, tutup aja Mbak. Baik, terima kasih kepada 3 penanya yang sangat keren dan juga Pak Nuryadi yang nggak kalah kerennya setelah membantu menanggapi pertanyaan teman-teman. Maaf, mungkin di sini agak sedikit berisik. Sekarang kita lanjutkan ke kesimpulan kepada Mbak Sela. Mungkin, oke, slide-nya sudah. Nah, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada Keraton Mataram Yogyakarta terdapat aspek-aspek matematis yang terkandung di dalamnya yang disebut etnomatematika. Konsep matematika yang teridentifikasi pada unsur budaya di Keraton Mataram Yogyakarta adalah konsep bangun datar dan konsep bangun ruang. Etnomatematika yang teridentifikasi memiliki potensi untuk diintegrasikan ke dalam pembelajaran matematika. Hal ini menunjukkan bahwa matematika terdapat pada semua aspek kehidupan. Dengan diintegrasinya etnomatematika ke dalam pembelajaran sebagai masalah konseptual sekaligus dapat mengenal unsur budaya kepada peserta didik. Melalui etnomatematika, peserta didik mendapatkan pendidikan budaya dan pendidikan karakter. Pengenalan budaya lokal menjadikan peserta didik lebih menghargai budaya-budaya mereka dan dapat mengambil nilai-nilai yang ada di dalamnya yang berimbas pada pembentukan karakter bangsa. Sehingga diharapkan dengan adanya pembelajaran etnomatematika yang berbasis budaya, para peserta didik dapat lebih mencintai kebudayaannya sendiri dan dapat lebih mudah dalam memahami konsep matematika itu sendiri. Nah, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata ataupun kekurangan lainnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Om Santi Shanti. Salam kebajikan. Saya serahkan kembali kepada Bapak Nuryadi waktu dan kesempatannya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf saya tidak sampai full sampai jam 10 ya. Karena ini saya barengan juga dengan workshop. Barusan akan dimulai workshopnya. Tapi nanti karena setiap hari itu saya biasanya rata-rata double double kegiatan ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi syukur besok semoga bisa offline ya. Biar kita lebih enak tuntas kita diskusinya. Baik untuk teman-teman semuanya, terima kasih telah meluangkan waktu. Untuk minggu depan, siapa yang presentasi
Toh nanti saya juga akan ada assessment-nya cukup simpel, nah ya kan, tidak membutuhkan waktu yang lama, tapi teman-teman harus menjawabnya, gitu ya. Butuh waktu 10 menit lah nanti minggu depan itu ya ASN-nya, karena harus saya masukkan di dalam penilaian ASN itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat. Mohon maaf sebelum saya tutup, Mbak siapa? Mbak Yudiani. Iya Pak, dalam. Yang kemarin-kemarin sudah direkap ya? Sudah Pak, yang presentasi kelompok sudah saya rekap Pak. Oke, ya sudah. Terima kasih Mbak, untuk besok diserahkan saya untuk di akhir, biar nanti untuk penilaian. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.